Kemarin perasaannya gimana tiba-tiba Partai Umat satu-satunya partai yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual perfak dan kemudian bisa lolos. Jadi Kenapa? pencalekan ini kita sudah mulai sudah mulai pendaftaran dan ini kita terbuka selain kader juga, dan kita antisipasi insya Allah siap dengan 2 skenario, terbuka maupun tertutup nanti pemilu. Kita masih menunggukan ini dari putusan MK. Tapi preferensinya? Preferensinya nah kita harapannya juga tentu pertama masuk threshold lewat tapi tidak hanya lewat. Kalau hanya di 4% itu nanti kan juga kita hanya follower gitu kan. Artinya bukan playmaker, bukan decision maker. Kita harapannya bisa masuk dapat 2 digit dan bisa masuk 3 besar harapannya. Oke. 3 besar dan di atas Partai Amanat Nasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Jadi sobat RH sekalian, siapapun yang di depan saya, kita gebrak meja dulu ya. Kali ini saya ada tamu istimewa yang mau berrakernas. Rakernas itu rapat ngerjain nasional rapat kerja nasional. Partai apa, kita kenalan ya. Kita memperkenalkan narasumber kita, Ridho Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus panggil bro beliau ini karena pemimpin muda ya, usia under 50 ya. Under 50, under 40. Oh, Allahu Akbar, under 40. 70 tahun, 37 tahun. Tapi mukanya mirip-mirip lah sama Refli Harun over 50. Tapi agak mendekat sendiri. Oke, Mas Ridho ya. Jadi kalau saya nanti panggilnya Bung saja, soalnya kalau Bung itu masih ada peluang untuk jadi calon presiden. Kalau Mas itu paling wali kota Solo ya. Asli tapi Yogyakarta. Oh, enggak deh. Asli Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Dari mana aslinya? Kalau orang tua dua-duanya Tanjung Batu. Tanjung Batu. OI sekarang ya. OI ya. OI, Ogan Ilir ya. Oh, jadi ada tetangga saya dulu ada Tap Tanjung Atap sebelah sana Tanjung Batu. Bapak pegang kitab, anak pegang kertu. Itu jadi saya keren ya, soalnya botak. Bukan keren ganas, keren botak. Makasih Bung ya mau datang ya. Saya panggil Bung juga walaupun sangat muda karena saya appreciate ya, to respect ya. Rencananya ada rakernas katanya. Tapi sebelum rakernas jangan jadi dulu. Kemarin perasaannya gimana tiba-tiba Partai Umat satu-satunya partai yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual perfak gitu dan kemudian bisa lolos. Mungkin diungkapkan sedikit perasaannya. Ya, tentu awalnya tanggal 14 itu kita walaupun juga sudah dapat kabar bocoran, tapi begitu mendengar keputusan benaran itu kita tentu kecewa. Cuma tidak berlama-lama karena juga malam sebelum tanggal 14 kita sudah buat video Pak Amin juga bersama saya. Sudah viral di mana-mana. Itu sudah, artinya kita mengadakan perlawanan dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Jadi di situ kita membangkitkan semangat sahabat-sahabat semua, terutama pengurus-pengurus di wilayah dan daerah, karena mereka mendengar dari jauh, tentu semakin risau lah gitu. Tapi alhamdulillah kita konsolidasi dan kemudian kita melalui proses mediasi di Bawaslu 2 hari dan kemudian verifikasi faktual ulang di 2 wilayah. Di 2 wilayah, di Sulawesi Utara dan NTT. Secara tradisional memang wilayah banyak non Muslim ya. Banyak non Muslim Oke, tapi akhirnya bisa lolos. Alhamdulillah. Waktu tidak lolos itu semangat pasukan gimana? Ya, jadi kalau di DPP itu kita tahu sebelum 14 itu justru kita lihat semangat yang justru lebih lagi ya, karena kita sudah merasa bekerja dari nol di seluruh wilayah daerah kita persiapkan dengan baik-baik, tapi kemudian ada tangan-tangan seperti ini yang kita membuat tentu tidak terima gitu kan. Ini kita yakin gitu dengan apa yang kita kerjakan. Jadi itu justru menambah semangat waktu itu. Oke ya.
walaupun barangkali yang bawa-bawa down juga. Sempat, karena kan jauh kan, hanya mendengar dari sosmed dan segala macam. Tapi kita kemudian sampaikan video-video ya ke wilayah itu. Malam itu juga kita sampaikan bahwa tenang ya, insya Allah kita akan melalui proses-proses akan ada ini akan ada upaya dan untungnya kemudian ada upaya yang kemudian berbuah hasil ya, akhirnya lolos. Ya, alhamdulillah. Sekarang Rakernas ya. Ini Rakernas yang keberapa Partai Umat? Ya, ini yang perdana. Jadi yang pertama setelah dideklarasikan setelah deklarasi waktu itu 29 April 2021. Ya, 2021. Jadi ini tahun kedua kita. Rakernas insya Allah nanti 13 Februari sampai 15. 13 sampai 15 Februari. Iya, di Asrama Haji di Pondok Gede. Kemudian Rakernas ini kita selain konsolidasi internal, mengesahkan sifatnya aturan-aturan internal lah ya. Itu juga kita nanti akan tugas DPP adalah merekomendasikan baca pres kepada Majelis Syuro. Itu aturan organisasi kami. Kemudian juga kita publikasi ke masyarakat. Jadi dan juga ini beberapa calon pilkada ya. Rekomendasi juga. Rekomendasi. Berdasarkan aspirasi, berdasarkan masukan-masukan dan ya apa yang kita capture di lapangan lah. Struktur organisasinya kalau Majelis Syuro ketua umum ketuanya Pak Amin ya? Iya, jadi Majelis Syuro berapa orang jumlahnya? Majelis Syuro itu ada sekitar 20-an. 20-an Majelis Syuro ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Kemudian ada lembaga tinggi, itu DPP pengurus, ada Mahkamah Partai, Majelis Etik, kemudian ada sekitar 3 lembaga tinggi. Jadi ada Majelis Syuro, ada lembaga tinggi ya. Jadi lembaga tinggi itu sederajat ya posisinya, ada DPP, Mahkamah Partai, Majelis Etik. Tidak di Mahkamah Partai Majelis Etik itu ya? Tidak. Kita pisahkan ya. Sama Majelis Pengawas. Majelis Pengawas. Itu sederajat semua. Sederajat lembaga tinggi ini. Di bawah Majelis Syuro. Ya. Di bawah Majelis Syuro. Nah orang berspekulasi nanti calon presiden itu kalau internal organisasi apa yang penting? Rasanya kalau bagi masyarakat nggak penting mungkin. Ada yang Capres penting. Ya untuk internal organisasi tadi, aturan internal organisasi kan sebelum kita ngomong soal capres. Aturan internal terkait capres atau apa aja? Apa yang penting yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat yang barangkali bakal berkaitan Rakernas nanti? Aturan internal itu lebih ke organisasian ya, tata kelola dan segala macam. Jadi mungkin ya tidak terlalu relevan ya untuk masyarakat. Jadi bagaimana kita rekrut anggota? Ada yang penting pencalekan. Pencalekan. Jadi pencalekan ini kita sudah mulai sudah mulai pendaftaran dan ini kita terbuka ya, selain kader juga, dan kita antisipasi insya Allah siap dengan 2 skenario, terbuka maupun tertutup nanti pemilu. Kita masih menunggu kan ini dari putusan MK. Tapi preferensinya kita keduanya siap. Preferensinya ya kalau lihat situasi sekarang ya, kalau melihat bahwa seharusnya partai politik itu lebih hadir dengan gagasan-gagasan, dengan ideologi yang dilembagakan dan seterusnya, itu nampaknya tertutup lebih relevan untuk Indonesia di masa saat ini. Tapi kalaupun itu diambil, itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Itu harusnya menjadi urusan lawmaker, pembentuk undang-undang. Jadi karena kalau misalnya dikunci di Mahkamah Konstitusi, gawat nanti kan, tidak ada alternatif lain nanti besok-besok kan. Tapi itu preferensi nanti kalau itu akan diperjuangkan kalau Partai Umat masuk Senayan, kira-kira begitu kan. Jadi itu salah satu aspirasi. Karena terus terang kalau saya sendiri sebagai orang hukum tata negara galau dengan MK ini. Bagaimana kita kok tiba-tiba ditentukan oleh hakim semua arah politik kita. Itu namanya juristokrasi. Jadi pemerintahan oleh hakim. Termasuk presidensial threshold, dia nggak mau batalin itu juga. Itu menurut saya dia harus batalin, dia nggak batalin, yang seharusnya bukan urusan dia urus itu. Itu yang saya merasa kok ini colongan saya sedikit. Mendaftar caleg itu terbuka ya? Terbuka. Untuk 3 level pemilihan itu ya? Berarti DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ya, betul. Itu rencananya slot itu mau diisi seluruhnya atau sebagian aja? Ya kita harapan tentu seluruhnya. Ya, tapi ketika melakukan proyeksi kita berangkat dari semacam reverse engineering ya. Kalau 4% itu syarat masuk parlemen, itu kira-kira nanti kita simulasikan kalau di dapil-dapil tertentu nanti jadi berapa kursi gitu. Ya kan berbeda, di Sumatera bisa sekian kursi, di Jawa sekian kursi. Nah kita berangkat dari situ dan kita lihat yang proyeksinya itu potensial untuk Partai Umat di mana.
gitu. Pertama seperti itu. Nah, kita harapannya juga ya tentu pertama masuk threshold ya, lewat ya. Iya. Tapi tidak hanya lewat, kalau hanya di 4% itu nanti kan juga kita hanya follower gitu kan. Artinya bukan playmaker, bukan decision maker. Kita harapannya bisa masuk dapat 2 digit dan bisa masuk 3 besar harapannya. I see. Oke ya. 3 besar dan di atas Partai Amanat Nasional ya. Soalnya di samping saya ada mantan Panza. Mantan PAN yang ke Umat. Untuk menjadi caleg Partai Umat gimana caranya? Paling gampang itu ke kantor DPD masing-masing. Kantor kabupaten kota yang ada di kabupaten kota. Iya. Ya. Atau bisa juga buka website kita. Websitenya apa? Website di partaiumat.id. Oh, jadi www. Ya, partaiumat.id. Ya, spesifiknya itu bacalek.partaiumat.id. Oke, tapi dari situ udah bisa ya. Bisa nanti kelihatan. Ya. Jadi bacalek partaiumat.id ya. Jadi Partai Umat itu jangan lupa M-nya double ya. Umat. Kalau umat biasa itu umum ya, ini umat ya, M-nya double ya. Oke, dan ini dijamin ya pendaftaran ini bersifat fair gitu ya. Insya Allah. Jadi ya. Kita coba buat mekanisme yang objektif ya, transparan itu. Juga menghindari cara-cara lama lah, itu kan harus kita tinggalkan yang cara-cara lama itu maksudnya pakai tiki, pakai duit. Ya artinya ada intervensi ya di ruang-ruang yang agak gelap, tiba-tiba muncul nama, tiba-tiba muncul nomor urut itu. Kita sudah dapat masukan dari bawah, terutama pengalaman masa lalu lah. Kita sudah berusaha, tiba-tiba di last minute kok muncul nama yang kita nggak kenal, terus nomor urutnya juga. Nah itu kita hindari lah. Jadi kita buat mekanisme yang jelas, yang urutannya itu transparan juga. Kemudian juga ada scoring matrix itu. Jadi kita ada kuantifikasi. Ya tidak hanya subjektif ini bagus atau enggak. Walaupun tentu pertimbangan partai, apalagi ini kan ranah politik itu perlu gitu. Jadi kita mix ya. Iya, kalau misalnya orang mau mendaftar ya, itu deadline kapan? Deadline pertama 15 Maret. Oh, ada deadline pertama ya? Iya, karena KPU nanti menerima DCS, daftar calon sementara itu awal Mei. Jadi 15 Maret itu internal kita deadline pertama. Harapannya seluruh sudah terpenuhi ya. Kalau belum terpenuhi dan harus kita perbaikan, sampai rekrut lagi. Iya, sampai sebelum Mei. Sebelum Mei April akhir ya. Jadi sebelum Mei kita rekrut lagi. Tapi buat sobat era sekalian yang berminat ke Partai Umat ya, boleh nggak RH Channel jadi brokernya? Ya terutama anak-anak muda ini, Bang Raffi ya. Ini kan baru 4% di DPR RI anak-anak muda. Baru 4%, padahal ya yang 25 tahun ke bawah. Padahal pengertian anak muda itu berapa tahun? 25 tahun ke bawah itu data Formapi ya, data Formapi. Iya. Padahal sekarang didominasi yang 55 tahun ke atas kalau anggota DPR. Padahal itu secara populasi Indonesia mewakili hanya kurang dari 35% kalau nggak salah. Jadi populasi Indonesia itu berapa persen? Kalau yang 17 hingga 40 nanti hingga sampai 60%. 60% ya. Kalau di 2019 itu 50% lebih, 54-55. Sekarang akan lebih gitu. Makanya dibilang generasi milenial ke bawah itu. Iya, zilenial dan milenial. Gitu. Nah, kalau jadi anggota DPR kan 21. Kalau nyoblos 17. Tapi tetap harus banyak calon-calon anak muda. 60% sampai 40 ya. Iya. Itu tidak hanya proyeksi Indonesia, global juga gitu. Saya berarti termasuk generasi yang sudah out of date. Jadi jangan lupa sobat era sekalian, terakhir itu tanggal 15. Itu untuk semua ya? Untuk semua. Untuk semua ya, baik calon DPR, DPD dan DPRD. Kalau DPRD di DPD masing-masing, ya. Istilahnya DPD ya. Istilahnya kalau kabupaten kota kita DPD. DPD itu DPW kalau provinsi. Provinsi DPW. Jadi kalau mau DPRD provinsi ke DPW. Nah, kalau DPR bisa ke DPW, bisa langsung ke DPP. Bisa ke DPW, bisa ke DPP. Kalau DPP di mana alamatnya? Di Tebet Timur Dalam Raya. Jadi dekat Eco Park ya. Kalau buka www.partaiumat.id itu ada semua di situ ya. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Jadi sekarang era yang nggak susah-susah amat tuh cari alamat ya. Ke Grab aja atau ke Gojek aja bisa ya. Diantarkan ke sana. Ada syarat tertentu untuk menjadi calon anggota DPRD dari Partai Umat ini yang barangkali tentu bukan hanya syarat undang-undang, tapi ya
ada syarat yang underlining oleh partai. Ya, kita ingin memang Partai Umat ini punya kader-kader, punya anggota legislatif itu nanti yang berbeda dalam arti dia memahami betul pertama tentang dirinya sendiri. Ya, tentang diri sendiri itu kan kalau dia paham bahwa seseorang itu individu itu adalah manusia, itu berarti memahami tauhidnya dengan benar. Bahwa saya tidak lebih, tidak kurang dari yang lain, bahwa dalam suasana yang sama tersebut maka saya harus memperjuangkan keadilan dan seterusnya. Jadi itu yang kita inginkan paham, punya keinsafan tentang situasi negeri ini. Ya, dalam konteks ekonomi di mana kita ini mandek dalam konteks hukum, dalam konteks pendidikan dan lain sebagainya. Intinya aware, insaf terhadap masalah yang ada di negeri ini. Kemudian tahu nanti kalau jadi anggota legislatif kapasitasnya apa, fungsi apa saja. Jadi itulah kalau bahasa singkatnya yang bermental high politics atau politics adiluhung, politik kualitas tinggi lah kalau di bukunya Pak Amin Rais itu. Politik yang amanah, yang paham bahwa ini akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat, politik yang tahu ukhuwah, persamaan dan seterusnya. Kalau mereka mendaftar, mereka bawa apa? CV aja atau apa? Ya, di awalnya kita buat sesimpel mungkin hanya CV singkat saja. CV singkat hanya form singkat saja, terus ada riwayat gitu juga. Oh, jadi nggak usah bawa udah macam-macam bawa daftar. Nah, itu nanti tahap selanjutnya. Tahap awal simpel saja. Kalau ijazah palsu atau asli? Siapa tahu ijazah palsu boleh, nggak boleh ya? Ijazah harus asli. Harus asli, pakai shot ya. Itu tadi ya. Apalagi hal-hal yang penting kalau terkait dengan tentu umat umat dan umat pengen tahu. Ya mungkin di antara penonton ini sahabat era kan pengen juga nih berminat dan berniat kan. Wah, saya mau juga nih jadi caleg gitu. Itu apalagi yang mau disampaikan? Ya, jadi pertama tadi kita buka untuk seluruh anak bangsa yang ingin apa? One thing for sure, agama tidak diskriminatif. Pokoknya agama apapun boleh. Tidak, Partai Umat itu untuk seluruh umat. Jadi tidak hanya orang yang beragama Islam. Partai Umat itu asasnya Islam rahmatan lil alamin. Kita berreferensi utama pada nilai-nilai Islam. Dan kita yakin itu nilai-nilai universal. Tapi rahmatan untuk seluruh alam, untuk seluruhnya. Ketua-ketua DPW kita, Papua Barat, Papua Barat Daya. Papua Pegunungan kemarin baru terbentuk. Sebagian di DPD di Bali itu saudara-saudara kita non Muslim, Kristen, Hindu. Kita dari awal Islam rahmatan lil alamin, terbuka dan mereka nyaman. Dan mereka nyaman dan mereka paham dengan itu ya. Islam rahmatan lil alamin. Karena kalau orang kemudian tidak paham, mikir-mikir, wah ini nanti Partai Umat mau bikin negara Islam. Itu yang susah. Mereka nyaman sejak pendirian, masih tetap di sini. Bahkan kemudian kemarin pemekaran wilayah di Papua, banyak kemudian putra-putra daerah yang langsung datang ke DPP. Ini calon-calonnya kita buat pengurus. Kemudian kalau boleh saya sampaikan, Bang Refli, tantangan kita ke depan itu adalah menjawab narasi yang agak latah narasi kosong tentang politik identitas. Jadi ini sayangnya keluar dari pemerintah, dari elit-elit partai. Latah saja seperti ini berbahaya. Sekarang kalau kita diskusikan politik identitas di Indonesia itu atribusinya terhadap agama saja. Dan agama Islam. Dan agama Islam spesifiknya. Dia padahal artinya kan luas. Identitas itu ada ras dan seterusnya. Tapi ini hanya agama dan agama Islam. Nah sekarang kalau kita pisahkan agama, itu kan dimaui kan gitu. Kita pisahkan agama dari politik, singkatnya politik kita jadi tanpa arah. Tidak ada referensi baik dan benar yang absolut, yang permanen. Adanya referensi baik dan benar yang relatif. Dan tidak sesuai dengan Pancasila itu. Tidak sesuai Pancasila. Karena sekuler jadi. Karena jadi kita terjebak dari sekuler. Dan itu adalah proyek besar sekuler. Sekularisasi itu kalau kita kutip pengarang Secular City itu Herbert pengarang Secular City Book gitu Karena ada tiga jalan gitu. Pemisahan upaya memisahkan agama dari apapun yang ada di nature. Kedua adalah desakralisasi politik. Ini yang orang nggak banyak tahu. Orang-orang yang di politik tuh latah saja politik identitas berbahaya. Padahal itu proyek besar sekularisme memisahkan agama dari politik yang sebenarnya nanti tadi ada desakralisasi politik. Artinya desakralisasi terhadap legitimasi otoritas pemerintahan dan seterusnya. Yang ketiga dekonsentrasi nilai-nilai. Ini yang kita concern sekarang. Kalau nanti kebenaran yang dianut itu yang jadi referensi utama relatif etika-etika institusional baik di sini baik buat saya
terserah tidak baik ataupun buruk buat orang lain ya nggak masalah. Nah ini kan yang bahaya kalau politik seperti itu. Jadi tidak ada arah ya? Tidak ada arah, dan kita khawatir kemudian narasinya berlanjut bahwa di masjid dilarang ada kegiatan politik. Iya. Padahal zaman Nabi itu hijrah sampai Madinah, yang dibangun pertama kali masjid baru pasar. Dan masjid itu tempat musyawarah, tempat seluruhnya. Karena orang tiba-tiba jadi parno bahwa politik itu sesuatu yang berbahaya, dilarang. Loh, ini aneh. Yang ngomong orang politik sendiri. Itu dia. Jadi Allahu Akbar ya. Sama saya bikin lagu politik, tiba-tiba orang takut mendengarkannya. Misalnya, nanti jangan bikin lagu mendengar. Loh, gimana? Politik itu adalah part of our life, ya. Bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Bagian dari Islam. Bagian integral, tidak terpisahkan itu. Politik siasah ya. Gitu. Ini yang harus kita dialogkan gitu ya. Jadi kalau saya penguasa, saya bilang, tolong tuh berpolitik semua, yang nggak boleh nyolong, yang nggak boleh nyolong, korupsi waktu kan itu yang nggak boleh sebenarnya. Kalau Anda berpolitik silahkan ya. Oke ya. Oke, apalagi sebelum saya bicara yang ngeri-ngeri sedap ini soal baca pres. Belum mulai tadi. Baca pres. Belum mulai ngeri-ngeri. Baca pres kan belum kan, gitu. Ya itu mungkin ya, kira-kira kita membuka ya. Nah, konon katanya akan mengajukan baca pres ya kan nanti. Itu fix ya? Oh iya, karena amanah ADRT. Single name atau mungkin banyak? Karena rekomendasi, harapan kita bisa lebih dari satu. Oh, lebih dari satu ya. Tapi itu juga kita sekarang dari aspirasi ya, dari di lapangan, dari komunikasi. Kalau nanti ya harus hanya satu ya satu. Pertanyaan yang menggiringnya adalah harus dalam partai sendiri atau boleh luar partai? Tidak harus ya. Jadi tidak harus luar. Cuman yang sejauh ini ya kita tangkap aspirasinya, kemudian komunikasi berkembang itu memang eksternal. Ya. Dan Partai Umat baru 2 tahun. Apa? Partai Umat baru 2 tahun, Bang. Oh iya. Jadi perjalanan itu kita tidak harus bahwa partai politik harus kemudian ada capres. Kita perjuangan tidak hanya 5 tahun saja siklusnya. Kita jangka panjang. Barangkali nanti Partai Umat hadir dengan capres internal mungkin 2029. Jadi yang saat ini kita lihat yang memungkinkan internal ya kita akan hadir seperti itu. Kemarin kan Partai Umat tuh ditolak tuh presidensial thresholdnya karena dianggap tidak punya legal standing. Kalau sekarang kan udah punya tuh legal standing karena udah dirugikan pasti. Apa nggak ngulangin lagi? Ada wacana kemarin, cuman kita kemarin fokus kita banyak memang di Rakernas, terutama Verfak ya kemarin ya. Jadi setelah itu kita Rakernas. Jadi ini mungkin nanti kalau sudah mulai ada pembagian tugas kita mulai ini lagi. Iya kan 1-2 orang didedikasikan ke sana kan. Kalau kemarin menjelaskan kepada MK ini nggak ada kerugian, kalau sekarang ada jelas-jelas rugi. Kalau masih ditolak juga legal standingnya, bubarin aja MK. Bang Refli siap lagi berarti ya? Insya Allah. Kalau untuk umat apa sih yang nggak siap ya? Untuk umat yang M-nya 1 ya. Ya orang mengatakan ini paling juga Anies Baswedan ya. Saya frankly speaking aja. Sudah ada bisik-bisik tetangganya. Ini paling juga rekomendasinya Anies Baswedan. Ya kita memang dalam proses menangkap aspirasi dari bawah salah satunya memang Pak Anies. Ya yang kita terima itu dari beberapa wilayah. Kemudian juga kemarin kita mengkomunikasikan untuk mengundang Rakernas ya. Baca pres itu yang beredar di masyarakat. Kita list ya ini mungkin ya yang relevan ya dengan perjuangan Partai Umat ABC. Salah satunya kita datangnya langsung adalah Pak Anies. Datang bersedia nanti. Saya waktu itu datang, kita antarkan undangan. Ya insya Allah beliau menyampaikan, insya Allah akan saya jadwalkan Mas gitu. Jadi kita berharap. Yang lainnya baca pres yang disebut-sebut lain nggak diundang? Diundang juga. Ya ini dalam proses komunikasi juga. Tapi tentu tidak banyak ya, tidak seperti. Kalau mau frankly speaking, siapa aja yang diundang tokoh-tokoh? Ya kita dalam komunikasi dengan Prabowo ya, Subianto. Juga ada Pak Gatot. Tapi semua dalam komunikasi. Pak Gatot Nurmantio. Ya. Kita tidak hanya mengundang duduk saja dalam pembukaan, justru kita undang nanti di hari kedua sebagai pembicara. Memberikan visi dan misinya, gagasannya. Jadi kita mendengar. Oh betul, visi dan misi sebagai baca pres. Ya tentang Indonesia mendatang lah dalam konteks itu. Walaupun Jadi kalau saya Prabowo yang diundang, sudah bersedia Prabowo? Kita belum dapat konfirmasi, sedang komunikasi. Gatot Nurmantio sudah bersedia? Sedang komunikasi juga.
Anies Baswedan. Iya, sudah. Ganjar Pranowo nggak diundang? Belum masuk list. Jangan terlalu banyak karena acara padat. Oh, acara padat ya. Oke. Jadi yang on the list ya. Not on the list ya. Nggak apa-apa. Politik itu kan biasa aja kan. Jadi politik itu sama seperti saya kan juga teman semua itu. Ganjar Pranowo kakak angkatan 2 tahun di atas saya di UGM kan. Anies Baswedan satu generasi di UGM juga lain fakultas ya kan. Prabowo Subianto juga pernah ngundang ke rumahnya 2 kali. Jadi tetapi kan ketika kita bicara tentang value nilai ya tentu kan itu independen sifatnya kan. Makanya saya bilang aktor bisa berubah tapi value kan remains kan mudah-mudahan. Jadi Partai Umat Bang Refli dalam bahasa yang singkat value yang diangkat adalah selain perjuangan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ya amar ma'ruf nahi munkar itu Ali Imran 104 wal takum minkum ummah yad'una ilal khair dan seterusnya. Kita juga sayap sebelahnya adalah al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Tegakkan keadilan lawan kezaliman. Karena kalau al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu relevan dalam kehidupan kita individual, komunal, familial, masyarakat. Tapi berbicara kehidupan berbangsa bernegara, kita berbicara keadilan. Maka itu salah satu semangat perjuangan kita. Bahkan sebagian itu ideologi kita, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Dan itu the very values of Quran. Jadi kalau kata Profesor Fazlur Rahman yang Chicago University tempatnya bukan ya? Enggak, saya Notre Dame. Notre Dame ya. Kalau Pak Amin kan Notre Dame S2-nya, Chicago di S3-nya dia Chicago. Itu kan di bukunya bilang bahwa esensi dari Al-Quran itu kalau dalam satu kalimat saja itu adalah mencegah manusia dari berbuat korupsi. Korupsi ini bukan korupsi uang saja, artinya melanggar batas, melanggar keadilan. Jadi ini nilai yang diangkat di Partai Umat dalam memilih baca pres dalam listing baca pres tidak jauh dari garis itu. Karena ini makin relevan ya kalau kita lihat misalnya salah satu indikatornya IPK kita ya atau CPI kita Corruption Perception Index kita turun lagi dari 38 langsung jadi 34 itu drastis banget. Jadi dari 40 ke 38, 34 itu menunjukkan bahwa pemerintahan memang tidak berhasil dalam hal pemberantasan korupsi ya. Sekali lagi korupsi itu tidak hanya nyolong duit. Tetapi juga menggunakan fasilitas publik tanpa ada macam-macam, ada 10 kriterianya ya. Itu ya, apalagi mau disampaikan Mas Rido? Tadi politik identitas sudah. Nah mungkin ini ya. Tadi kalau masjid belum kita elaborasikan ya. Jadi kita perlu mengkaji, perlu mendialogkan ya sebagai bangsa itu. Artinya kemarin kita lihat dalam beberapa hari yang lalu ada beberapa ulama ya mungkin lewat lembaganya mengatakan bahwa kita masjid harus steril gitu. Nah ini yang perlu dikaji. Kenapa harus steril dari kegiatan politik? Gitu. Sekali lagi ini menurut saya. Kalau itu benar-benar nanti steril, pada akhirnya kita akan umat Islam tercerabut dari perjuangannya sendiri gitu loh. Jadi mereka itu ya tidak bisa membedakan antara politik dan provokasi. Harusnya kalau dia bilang steril dari provokasi, itu oke. Tapi kalau steril dari politik itu kan mestinya kan alat untuk mencapai kebaikan. Jadi tugas kita mungkin juga bersama, terutama partai-partai politik mendefinisikan ulang tentang politik praktis di Indonesia. Karena saya sampai 2021 kan masih sebagai dosen. Melihat politik praktis itu memang sesuatu yang munafik ya, transaksional ya, tidak konstruktif ya. Karena tontonannya debat yang tidak mendidik dan segala macam. Memang saya antipati waktu itu sebagai akademisi. Ini memang harus didefinisikan ulang dan itu bukan pekerjaan 1-2 orang, 1-2 partai. Kita bersama gitu. Termasuk channel ini salah satu. Zaman dulu kan kita mengenal kan politisi-politisi dengan P huruf besar ya. Natsir misalnya itu kan Hatta. Orang berpolitik tapi korupsi enggak. Gagasannya itu kan. Jadi kalau ada yang misalnya dari spektrum kiri Sujatmoko misalnya gitu. Jadi sekarang ini memang ada terkesan politik itu cari uang susahnya ya, cari uang, cari kekuasaan. Jadi tidak lagi memperjuangkan kebaikan umat ya, kebaikan umat ya, bukan kebaikan umat. Tapi ejaan lama di buku Pak Nasir M-nya 2 semua loh. Ada ejaan lama, ejaan baru umat. Barangkali itu untuk membedakan antara umat dan umat. Jadi memang kalau saya sendiri Mas Rido ya, memang galau juga ya Bung Rido ya.
galau dengan ketika orang dua hal sebenarnya ya. Menghindari agama dalam politik dan menghindari politik itu sendiri sebagai seolah-olah sesuatu yang buruk. Jadi kita tidak bisa berekspresi politik misalnya. Jadi pengamat tidak boleh misalnya katakan kritis yang betul-betul mengkritisi pemerintahan. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa bedakan antara netral dan independen misalnya. Jadi kalau begitu caranya, waduh kita akan horizontal vertikalnya kita akan diputus gitu. Fading away. Ya, jadi harus ada gerakan politik gagasan di masjid, menghindari politik provokasi tadi. Harus bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya di masjid orang mengajarkan kebencian, mengajarkan hal yang buruk, ya itu nggak boleh. Tapi kalau mengajarkan gagasan-gagasan keislaman yang baik, dan cara jangan dilihat sebagai sesuatu yang paling esensial. Cara kan ada orang yang menyampaikan, hey, kau jangan berdosa, jangan nyolong. Kau jangan nyolong. Kan itu kan soal intonasi. Soal intonasi itu soal yang jangan kita lihat sebagai sesuatu yang esensial jadinya. Itu kan kita khawatir kalau nanti Islam itu di masjid kemudian membahas yang jauh dari masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah politik, nanti Islam kehilangan relevansinya gitu. Sebagai rahmatan lil alamin. Itu dia. Jadi kita ada perlu tanda kutip ini istilahnya pembaharuan teologi, bukan pembaharuan artinya teologi yang usuluddin dan segala macam fikih itu tidak perlu. Itu perlu teologi politik tapi perlu memperluas membumikan nilai-nilai Islam itu loh. Bahwa Islam itu relevan untuk masalah ekonomi, masalah pendidikan, kesehatan. Dalam konteks itu ini kalau kita meminjam istilah Pak Amin Rais itu tauhid sosial. Jadi tauhid itu ada dimensi akidah. Itu yang pertama, itu kan sumbu kita. La ilaha illallah, kita menyatakan merdeka. Kita tidak takut kepada siapapun selain Allah. Itu kan revolusi ruhaniyah lah. Nah, kemudian kalau di surat Ibrahim 24 itu alam taro kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Jadi ini loh, Allah memberi perumpamaan terhadap tauhid kalimat thayyibah tadi. Apa perumpamaannya? Seperti pohon. Pohon itu artinya bertumbuh. Dia akarnya menghujam ke bawah. Cabangnya kemudian menjulang ke langit dan pohon tersebut memberikan manfaat atau buah sepanjang masa. Ini jadi tauhid itu ada perwujudannya, ada konteks sosialnya, ada perjuangannya, gitu. Nah, jadi itu yang harusnya kita dialogkan, kita diskusikan sebagai dan umat itu Muslim. Yang akan menjadi paling tidak mainstream perjuangan partai umat Iya, insyaallah. Bung Ridho, ada satu hal yang barangkali membuat orang ragu ketika dia mau join dengan partai umat soal kemungkinan lolos tidaknya parliamentary threshold yang 4%. Orang kan berpikir saya berjuang penuh tapi the last tidak lolos parliamentary threshold yang sia-sia aja. Nah, bagaimana DPP atau partai umat meyakinkan bahwa strategi lolos 4% itu berapa kursi hitungannya sekarang? Kalau 2019 kalau suara kan sekitar 6 ke 7 juta. Kalau kursi berapa itu? Enggak, sorry. 4% suara 4% suara itu berapa sekiranya? Hampir 7 juta. 6 menuju 7 juta. Nah, kira-kira bagaimana meyakinkan mereka yang berniat menjadi bacalek partai umat ini bahwa kalau Anda melamar ke DPR, Anda nggak akan sia-sia loh, walaupun misalnya Anda menang di sebuah dapil, dapat kursi. Tapi secara nasional partai umat akan lolos parliamentary threshold. Itu perlu ditekankan sepertinya, Bung. Jadi ini justru pemahaman dua arah. Artinya DPP ini akan mengajak siapapun yang benar-benar ingin ikhlas berjuang. Artinya kalau ingin melihat portofolio yang dilalui partai umat, ketika mengajukan badan hukum hanya 2,5 bulan, Bang Refli. Waktu yang tersisa karena waktu itu Agustus 20-an harus sudah terdaftar sehingga kita bisa menjadi peserta pemilu aturannya. Itu jadi waktu yang nampaknya tidak mungkin di tengah-tengah pandemi. Tapi kita berjuang saja, kemudian semampu kita bisa yang terbaik kemudian tentu berdoa pada Allah, alhamdulillah kemudian datang pertolongan Allah. Kemudian verifikasi ini juga proses yang tidak mudah karena kita menjalani betulan gitu kita jalani setiap hari. Ini dari nol, dari barat ke timur itu kita benar-benar memperjuangkan
secara sesuai mekanisme gitu. Artinya kita terbiasa dengan situasi-situasi yang sulit ya. Dan kita yakin ini bagaimana Allah membentuk kita. Justru nanti kita juga ingin DPP itu teryakinkan dengan calon yang mendaftar ke kita bahwa ini calon bukan hanya yang ingin mendaftar terus tahu beres gitu. Justru nanti kita akan melihat, kita welcome, ayo semua, dan kita sampaikan bahwa perjuangan ke depan tidak mudah. Tugas kita adalah perjuangan bersama seperti ini. Ya, artinya bukan berarti kemudian Anda daftar kita jamin, bukan begitu ya. Enggak, kita bukan garantor, tetapi mari kita berjuang sama-sama. Bung, sepertinya sudah selesai ya kita ya. Ininya ya. Dok. Sudah ya? Istirahat. Oh, lagi istirahat. Ya, coba kita live sedikit ya nanti. Ya, saudara sekalian, untuk bagian ini silakan closing statement, Bung. Ya. Terima kasih Bung Refli sudah mengundang kita. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak terutama generasi muda masyarakat Indonesia yang nanti di 2024 itu akan mendominasi secara populasi, bahwa kalau kita lihat dari 2019 perwakilan anak-anak muda ini masih sedikit ya. Padahal perjuangan intraparlementer ini sangat penting ya untuk mengubah undang-undang, peraturan-peraturan. Jadi saya ajak Anda semua ya, kita lihat negeri ini didirikan bangsa ini ya, Indonesia ini didirikan oleh anak-anak muda juga. Ya, waktu itu yang berumur 26 tahun, 27 tahun, 23 tahun ya, Pak Muhammad Hatta, Soekarno dan seterusnya. Jadi ini adalah waktunya Anda ya, Anda semua untuk mulai bergerak, berjuang untuk negeri ini. Jadi Partai Umat adalah satu alternatif ya yang terbuka. Silakan pelajari karena sekarang sudah banyak kita sampaikan tentang ideologi kita ya, tentang semangat perjuangan kita, alternatif perjuangannya. Kita terbuka, terutama sekarang momennya adalah pencalekan. Jadi silakan mendaftar ya, kantor DPP kita ada di Tebet ya, ataupun silakan di kantor DPW atau DPD Partai Umat yang terdekat. Kira mungkin sekian. Sobat daerah sekalian, itu tadi dengan Ridho Rahmadi ya, under 40 luar biasa ya. Itu generasi apa? Iya ya. Milenial ya, jadi under 40 milenial. Kalau saya generasi X saya di atas milenial ya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Partai Umat itu membawa kebaikan. Amin. Karena bagi Refli Harun dan Refli Harun Channel yang penting baik. Jadi yang baik siapapun kita dukung. Nah, kalau tidak baik kita tidak dukung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear.